dari kelas 2 saya mau naik ke kelas 3 waktu itu. Saya itu memang tidak sadar Mas, sebenarnya kalau punya ada yang, anggaplah orang kan jam sekarang bilang tuh khodam lah gitu kan. Saya tidak sadar karena saya awalnya memang tidak percaya gaib. Saya ini pernah ngaji setiap 1 bulan 1 kali itu malam Jumat manis Mas. Itu saya setiap 1 bulan malam Jumat manis saya ngaji Mas. Dan ngajinya saya itu di eyang saya. Saya tidak tahu kalau hasil dari ngaji itu ada tujuan lain, saya tidak tahu awalnya. Cuma setelah saya rutin ikut ngaji itu, di situ saya berubah karena orang tua saya. Cuma saya tidak sadar kan, karena saya tidak percaya gitu kan. Iya, ngaji biasa. Tapi surat itu hanya satu surat, satu surat, nggak kayak surat Yasin ya. Itu diulang sampai 41. Itu diulang. Nanti ada lagi surat apa gitu. Cuma yang saya ingat tuh ada 3 surat gitu. Yasin, Rahman, Maliki, itu saya ingat. Jadi masing-masing itu 41 kali saya ulang. Sampai 41 kali saya ulang. Berarti 120 ya? Iya, saya ulang. Sekali ini. Iya. Dan saya itu tidak nyadar dan tidak kelelahan. Tidak kelelahan. Selamat malam Sobat Pasar Gaib. Malam ini kita kedatangan Mas Ganteng ini. Mas Fani, apa kabar Mas Fani? Alhamdulillah baik Mas. Mas Fani ini saya dengar pernah dikasih kekebalan gitu Mas ya? Iya. Itu gimana ceritanya itu Mas? Jadi awal-awal tuh saya tuh kan bukan tipe orang yang gampang percaya soal hal mistis Mas. Awal-awalnya ya, awal gaib. Terus karena saya sejak dari SMA kelas 2 waktu itu umur saya masih 17 tahun. Di situ saya mengalami perubahan pada diri saya sendiri. Selalu membangkang kepada orang tua. Terus apapun yang disuruh kedua orang tua saya pasti bantah. Tapi Mas, saya tidak merasa sebenarnya kalau saya itu sering membantah dan sering membangkang kepada orang tua. Cuma dalam pikiran orang tua saya tuh, saya bisa dibilang anak nakal lah gitu. Paling nakal loh. Disuruh ini, disuruh itu, pasti saya pasti nolak. Padahal diri saya sendiri itu tidak merasa seperti itu. Di umur 17 tahun waktu itu, kelas 2. Terus suatu waktu itu saya ngelayat Mas ke kuburan tuh. Nah, jadi ada tetangga saya yang meninggal. Waktu itu saya juga ikut ngelayat ke kuburan. Awal-awal itu Mas. Di situ sudah terjadi hal aneh kepada saya. Padahal waktu itu dimakamkan itu hampir jam setengah 5 sore. Jadi saya ikut, pas sampai di kuburan itu, saya ini tiba-tiba langsung melihat orang yang sudah lama meninggal duduk di atas kuburan itu. Jadi Arwahnya tuh ya. Tapi saya agak takut mau cerita karena saya takut dianggap gila Mas. Gitu kan. Dan takut tidak ada yang percaya sama apa yang saya lihat. Jadi awal tuh saya ngelihat itu, saya cuma langsung merem aja gitu. Tidak langsung respect untuk teriak atau gimana, enggak, karena saya tidak punya, awal-awal tuh tidak pernah merasa takut gitu kan. Cuma kaget, terus saya itu yang mau bilang itu takut saya tidak dipercaya, terus takut dibilang gila.
selang beberapa bulan ada orang meninggal lagi. Saya ngelayat lagi mas ke kuburan. Saya bantu bawa kerandanya tuh. Sampai sekarang tetap saya ingat tuh mas. Ini merinding saya jadi mas, karena ini semua. Saya bawa bantu kerandanya itu. Pas sampai di kuburan itu belum dimasukkan ke dalam sih, belum. Di keranda turunkan itu, terus keranda ada tutupnya mas. Keranda ada tutupnya itu dibuka. Pas dibuka, yang meninggal itu mas, itu bangun tapi bangunnya bukan duduk yang saya lihat, tetap gini, cuma teriak-teriak sambil apa ya, pokok kayak yang tersiksa gitu mas. Dari saking saya respectnya ya, saya sampai keceplosan mas. Wih, bapak, itu orang yang meninggal hidup lagi. Di situ saya dibilang gila. Padahal saya lihat, saya gini mas, wah kenapa saya bilang gitu kan? Karena awalnya sebelumnya itu kan, saya sudah mikir, saya mau bilang takut tidak percaya. Kedua kalinya itu saya yang kaget. Jadi orang yang meninggal itu ya, itu kayak tersiksa mas. Itu masih belum dikubur, masih saya bantu turunkan kerandanya itu, pas dibuka itu sudah kayak yang tersiksa. Cuma ya saya saja mas, yang sadar dan yang ngelihat. Jadi saya sempat respect tuh, bapak, itu yang orang yang meninggal tuh kayak yang tersiksa itu, bangun lagi hidup. Saya dibilang gila mas, waktu itu. Sama orang-orang? Iya sama orang. Nah di situ saya juga bantuin mau nurunkan ke dalam kubur itu, karena kan keluarganya ada yang nggak datang gitu. Keluarga dari yang nggak datang, saya juga bantu di situ turun. Pas saya gotong gini, entah kenapa itu tidak berhenti mas. Yang waktu itu tidak berhenti, tetap saja gitu kayak tersiksa sampai nangis. Cuma saya mikir lagi, kalau saya bilang lagi saya masih dianggap gila. Jadi saya diam aja sampai bangkit dari itu, keluar dari kuburan itu kan, lubangnya. terus ditutup gitulah orang-orang itu, baru saya kayak tenang aja gitu. Cuma yang dari saya cerita awal tadi itu, yang dari umur 17 tahun itu, sehari-sehari saya itu mau keluar entah mau kemanapun, saya merasa ada yang ngikutin saya lah gitu. Cuma saya tidak tahu awalnya, cuma saya ngerasa ada sosok yang selalu ngikutin saya. Di situ, dari umur tadi 17 tahun itu, saya bukan hanya hubungan sama orang tua yang agak renggang, sama teman-teman juga yang lainnya teman-teman saya tuh, saya juga sudah kurang kumpul-kumpul lah, kurang. Jadi saya milih diam toh, meneng gitu. Kadang saya ngelamun, cuma saya tidak sadar. Tapi katanya orang tua saya sama teman-teman saya itu, saya ada yang berubah. Cuma yang saya sadar itu, setiap saya mau melangkah kemanapun, itu kayak ada yang selalu ngikutin saya. Tapi mas nggak bisa lihat yang ngikutin? Tidak bisa, cuma ngerasa. Karena pada suatu waktu kan saya aktif juga di perkemahan. Nah, saya itu ikut kemah sama teman-teman lah gitu. Yang lainnya ini maghrib mas gitu, yang lainnya ini sholat gitu kan. Sebenarnya dalam hati saya itu saya ingin sholat, cuma tidak tahu kenapa saya kayak ada yang nggak ngebolehin waktu itu. Jadi saya sendirian di tenda. Alasannya ke teman-teman tuh, saya masih celana najis gitu. Pokok alasan dah. Padahal saya sendiri tuh ingin mas sebenarnya. Tapi ada ya semacam kayak yang suara gitu. Kak, bukan pas bilang jangan. Nanti aja. Di sini dulu iya. Nanti aja. Sini biar kamu tenang. Padahal ya saya sendiri tuh inginnya sholat biar tenang kan. Nah, waktu itu
Saya serasa dibisikin. Nah, terus saya selalu merasa seperti itu, selalu membangkang ke orang tua. Akhirnya dari kelas 2 saya mau naik ke kelas 3 waktu itu. Saya itu memang tidak sadar sebenarnya kalau punya ada yang, anggaplah orang kan jam sekarang bilang tuh khodam lah gitu kan. Saya tidak sadar karena saya awalnya memang tidak percaya. Dari awal itu saya ingat Mas, sejak kapan gitu kan saya ingat. Terus saya ingat lagi. Lama tadi Mas, proses saya yang mau ingat tuh, iya. Kenapa awal saya berubah tuh lama. Ya mungkin karena saya sudah dipengaruhi khodam saya. Bukan saya yang mempengaruhi, tapi saya yang dipengaruhi. Jadi saya lupa. Nah, suatu waktu saya ingat. Dalam satu waktu itu saya ingat, oh iya, saya ini pernah ngaji setiap 1 bulan 1 kali itu malam Jumat Manis Mas. Itu saya setiap 1 bulan malam Jumat Manis saya ngaji. Dan ngajinya saya itu di eyang saya. Jadi saya berdua sama yang tuh ngaji setiap bulan 1 kali pasti. Itu ngaji di malam Jumat Manis. Di Eyang. Iya, di Eyang. Itu di tempat Eyang atau? Di tempat Eyang. Oh. Di tempat Eyang. Saya ke sana setiap malam Jumat Manis, pokok dalam 1 bulan 1 kali pasti saya ngaji Mas sama Eyang. Saya tidak tahu kalau hasil dari ngaji itu ada tujuan lain, saya tidak tahu awalnya. Cuma setelah saya rutin ikut ngaji itu, di situ saya berubah karena orang tua saya. Cuma saya tidak sadar kan, karena saya tidak percaya gitu kan. Itu ngajinya biasa ya? Baca Al-Quran? Iya, ngaji biasa. Tapi surat itu hanya satu surat, satu surat, nggak kayak surat Yasin ya. Iya. Itu diulang sampai 41. 41 kan? Itu diulang. Nanti ada lagi surat apa gitu. Cuma yang saya ingat tuh ada 3 surat gitu. Yasin, Rahman, Waqi itu saya ingat. Jadi masing-masing itu 41 kali saya ulang. Sampai 41 kali saya ulang. 120 Iya. sekali. Iya. Dan saya itu udah nyadar dan tidak kelelahan. Tidak kelelahan. Itu yang saya aneh, itu tidak kelelahan. Padahal kalau ngaji biasa ya masih di ngaji-ngaji di tempat-tempat kayak pondok pesantren, kayak musola biasa tuh, dosa 1 surat, setengah surat aja saya sudah capek. Anehnya di situ, banyaknya saya ngaji beberapa surat dan diulang itu, saya udah merasa capek. Terus saya sering membangkang kan. Orang tua bilang gini, saya tolak. Orang tua bilang gini, saya tolak. Cuma setiap kali saya sekolah Mas, siapapun yang mengganggu saya, entah teman saya, entah guru saya ngerasa tuh kayak gimana ya, mau dibilang sadis gak sadis Mas, cuma kata teman-teman tuh saya berubahnya tuh tersinggungan. Dari awal saya yang biasa aja gitu, kata teman-teman tuh saya tersinggungan. Padahal saya sendiri tidak merasa kalau saya tersinggungan. Cuma yang merasa teman-teman. Biasanya kalau kumpul sama temen kan candala biasa gitu kan. Cuma katanya tuh saya tuh digini dikit tersinggung, ini dikit tersinggung. Bahkan pernah cuma katanya temen tuh cuma bercanda, tapi sama saya dianggap serius. Sampai saya pukul teman tuh sampai anehnya lagi Mas, saya kan kurus kecil waktu itu kan kurus, teman saya gede Mas, gede. Makan saya Mas di warung jam istirahat, gede. Saya beli nasi itu, teman saya juga beli nasi. Jadi kita ngantri kan Mas, kita ngantri. Ya seingat saya tuh saya ngambil lauk tempe, cuma tempe kasih sambal gitulah. Yang teman saya yang gede ini
juga beli nasi juga, cuma tempenya belum ada. Tiba-tiba tempe saya yang sudah saya siap mau makan tuh diambil, langsung dia makan sama teman saya yang gede ini, Mas. Saya ambil piring gini, langsung saya lemparkan ke muka. Perasaan saya tidak begitu. Saya merasanya gitu biasa aja. Ternyata temen bilang tuh, saya sambil melotot sambil gini, sambil pecah sampai itu piring ke kepalanya. Seperti itu. Padahal saya kecil, kurus, masih waktu itu. Makanya teman saya itu bilang, kamu kok tersinggungan? Bukan masalah tersinggungan gitu. Itu makanan saya. Saya siap makan, kenapa diambil? Bercanda-bercanda gitu. Saya bawanya itu ya, bawanya saya itu ya biasa aja. Tapi kata teman-teman saya bukan biasa, Mas. Kayak yang sadis atau langsung brutal. Itu terjadi pada teman saya. Nah, selang beberapa bulan lagi, saya yang biasanya di sekolah itu anak anggaplah disiplin gitu, saya berubah. Jadi saya gabung ke teman, main di dalam kelas itu kan jam kosong waktu itu. Seingat saya main ini, Mas, domino sama teman-teman berempat. Nah, pas main, teman-teman yang jaga di pintu itu tidak bilang kalau ada guru mau masuk. Padahal saya sudah bilang awalnya, nanti kalau ada guru yang mau masuk, kabarin, hey bro, kabarin, saya biar tidak bisa main. Mungkin teman saya itu yang jaga ke kantin. Karena tidak ada orang waktu itu. Langsung masuk. Posisi saya tuh masih megang kartu. Gini. Kelihatan sudah saya megang. Cuma saya buang ke bawah meja. Saya buang ke bawah meja. Saya sudah kelihatan kalau membuang kan. Terus saya didatengin, Mas. Ditanya sama guru saya. Mau main tadi? Enggak, Pak. Bukan saya. Jujur, main enggak? Enggak, Pak. Ini saya tidak pegang. Saya tidak ditanya lagi, Mas. Saya sama guru kera baju ini langsung diginikan. Waktu itu. Iya, jadi saya langsung kaget. Kaget. Saya lepas ininya ya, lepas tangan guru ini. Saya tonjok, Mas. Di situ viral lagi saya. Saya tonjok. Iya, di dalam sekolah saya tonjok. Teman-teman semua yang anggaplah yang lebih nakal dari saya awalnya langsung kaget lihat saya. Kok langsung tersinggung gitu, padahal gurunya, padahal tahu kalau saya salah. Cuma perasaan saya ini kayak yang biasa aja nonjok, Mas. Tapi kan gitu. Iya, kayak yang bukan masalah lah saya lah. Saya ngelawan sama guru, nonjok guru ini kayak yang biasa aja tuh. Saya gak salah. Padahal kata teman-teman waktu itu saya brutal. Saya pegang sini kan semua guru udah pernah dipegang. Saya lepas gini, bukan saya waktu segini, saya tonjok, Mas. Berdarah ini. Cuma untungnya saya tidak di video, cuma di seperti 1 minggu. Saya tidak sempat di demo. Sudah ada banyak isu yang gak enak sudah dari teman-teman, dari guru-guru tuh sudah. Saya ini katanya aneh, terus berubah drastis. Sampai-sampai saya naik kelas 3, adik kelas itu ngomong cuma badan, ngomong gini. Saya mau ke kamar mandi waktu itu. Ke mandi lewat, adik kelas saya itu duduk di bawah, langsung bilang gini. Kalau bahasa Madura tuh, sawarah, saya tahu kelas-kelas telok. Bahasa Indonesianya, siapa yang takut sama kak kelas? Semua sudah kakak kelas, saya tantang siapa yang berani. Saya gini, langsung diajak ke kamar mandi sana itu, adik kelas itu. Ngomong apa kamu? Ya ikut saya. Ikut kamar mandi. Tidak usah yang lain. Ayo ikut saya. Kalau kamu memang laki-laki, tidak usah ajak temannya, ayo ikut saya. Gede juga, Mas, lebih tinggi dari saya. Saya bawa tuh bukan tangannya yang saya tarik, kerahnya. Kerah bajunya saya tarik, langsung ke kamar mandi. Saya tidak banyak ngomong sih, langsung saya tonjok waktu itu. Pingsan, Mas. Padahal saya ya kayak yang biasa aja tuh nonjok gitu, Mas. Cuma katanya yang lain yang lihat tuh langsung pingsan, Mas, yang saya tonjok tuh. Dan saya sedikit pun nanti saya tidak merasa sakit.
itu saya masih belum nyadar kalau saya ini punya kekebalan dari yang waktu pertama kali ngaji itu mas sama yang saya. Kalau dikasih itu saya tidak percaya kan masih. Sudah terus banyaklah sampai saya pingsan. Malah sampai saya ini katanya mau dilaporkan ke polisi karena keluarganya dia tidak terima. Gitu. Saya diam aja sih. Anehnya ya guru-guru tetap dukung saya. Malah yang dukung saya itu ya guru yang pernah saya tonjok itu. Itu yang mendukung saya. Terus mas, ini hampir ujian akhir. Nah, 2 hari ujian, saya ini pulang dulu memang ke rumah. Cuma saya kan waktu itu punya pacar lah gitu. Cuma beda sekolah. Nah, pas beda sekolah itu saya pulang. Saya pamit ke orang tua. Bu, Pak, saya mau nganterin pacar saya dulu ke rumahnya. Agak jauh mas, dari sini agak jauh. Karena beda sekolah juga. Namanya saya sudah dianggap anak nakal, pembangkang. Saya gak dibolehin tetap jalan. Saya maksa waktu itu. Udah usah jalan dulu, ini masih gerimis. Ngapain sih bu, larang-larang saya? Terserah saya, jalan saya. Saya terus sampai Bangkang dan saya jalan padahal saya tidak dibolehin kan sama ibu waktu itu. Saya tidak dibolehin sampai ibu saya tuh gini kayak yang ngapos itu, maksudnya tuh kayak yang membujuk saya tuh biar tidak jalan. Saya mau dibelikan bakso, ingat saya mau dibelikan bakso, saya tidak mau. Saya milih tetap jalan. Akhirnya keluarlah perkataan dari ibu saya tuh, kalau kamu tetap jalan tidak selamat di jalan. Apaan sih bu, ngomong apaan? Tidak akan terjadi, semua sudah ada di takdir Allah. Tidak akan terjadi, bilang apa aja. Apaan sih? Langsung mas jalan. Pas belum sampai ke sekolahnya pacar saya, di jalan itu saya itu ngerasa kayak yang pandangan tuh tiba-tiba gelap. Pas terang lagi, truk langsung nyenggol saya. Truk itu nyenggol saya sampai saya jauh terhempasnya itu saya itu terhempas ke tiang listrik. Tiang listrik tuh bukan tiangnya, kan ada tuh kayak betonnya tuh di bawah. Saya terhempas ke situ. Helm saya itu hancur kan dah, helm hancur. Terus sepeda motor saya sudah guling-guling di aspal tuh. Cuma sadarnya saya sadar mas, kalau saya ini terbentur, kecoran itu terbentur, saya sadar melek. Cuma helm ini tidak ada sudah saya. Nah, terhempas ke tiang listrik beton itu, saya terhempas lagi mas ke selokan. Blek gitu kan. Semua orang yang deket-deket situ ngiranya saya sudah meninggal. Karena helm ini jauh jaraknya dari saya mas. Ngiranya meninggal. Saya bangun. Nah, kebetulan dekat dengan tempat praktek perawat, kayak klinik lah semacam gitu mas. Saya bangun, saya gini kok merasa pusing dikit ya. Terus berdarah. Saya kan yang mau jalan kaki agak jauh juga, tapi tidak terlalu jauh ke tempat itu. Akhirnya saya nyetop orang tuh, Pak bantu saya ke klinik itu Pak, saya mau bersihkan luka, katanya. Lu ayo cepat naik. Nah, saya naik. Kan saya dikira hilang di selokan itu mas, karena orang nilainya saya meninggal. Ternyata saya cepat itu masuk ke klinik itu. Nah nyampe di klinik itu, sebelum masuk ada sepeda motor kan diparkir, itu saya sempat ngaca ngelihat luka saya itu. Saya ngeliat, oh kok lebar gitu, kok lebar. Saya ke dalam, langsung berbaring di bednya itu, saya di kasurnya itu. Bu, tolong bu, ini bersihkan, jahit, bersihkan lah gitu kan. Gini saya,
kebetulan juga yang ngerawat saya itu temennya om saya. Jadi temennya om saya. Ngobrol, kenapa? Nah, kecelakaan di mana, Dek? Ini, Mbak, di sini di depan. Barusan itu? Iya. Terus sudah. Kan sebelum mau dijahit itu paling enggak kan di anestesi, dikasih pati rasa gitu, Mas. Itu saya ngerasa jarum itu ya bengkok, Mas. Jadi kata yang Mbak tadi itu, ini jarumnya kok udah anu gitu. Jadi dia ganti jarum sampai 4 jarum, Mas. 4 jarum itu tetap tidak bisa kan ya. Akhirnya yang perawat itu telepon om saya, karena kan masih temennya. Langsung Mas telepon. Mas, ini ponakannya sampean dikasih jamu apa? Bu, di mana sekarang? Ini di klinik. Ini barusan kecelakaan. Dikasih jamu apa? Masa 4 jarum suntik ini tidak masuk, Mas? Oh, akhirnya om saya itu sama keluarga lah cepet ke sana nyusul saya. Nah, pas bilang kalau saya itu pernah dikasih jamu, mau dikatakan jamu tapi kayak bukan jamu, air lah itu. Cuma ada campuran apa itu dari yang saya tidak tahu. Pernah dikasih jamu. Om saya ini bawa jamu dari eyang saya. Om saya ngubungi eyang saya kalau saya itu kecelakaan, terus mau disuntik jarum 4 jarum itu tidak masuk. Nah, lalu dibawakan juga lah jamu itu sana. Saya diminumkan, Mas. Dan itu selang setengah jam, 30 menit lah. 30 menit itu baru tuh masuk jarum. Ya, ini bekas lukanya ada tuh. Ini mungkin dalamnya bisa di segini, Mas. Nah, itu saya sudah gini, langsung habis dia anu saya baru sadar. Ternyata yang benar saya itu punya kegebalan, tapi saya tidak sadar. Sebelum-sebelumnya om saya apa itu cerita di situ semua kalau saya itu punya sesuatu dari diri saya yang ngikutin, yang ada yang jaga gitu. Karena kan takut nanti saya terbawa ke manapun gitulah paketnya. Akhirnya saya sadar, setelah itu saya bilang ke ibu sama bapak, om saya semua cerita. Saya tidak ingin lagi melakukan gitu lagi, saya ingin normal lagi. Saya sekarang sudah percaya ke hal mistis. Dan itu benar-benar saya alami. Ya alhamdulillah sih, Mas. Sampai sekarang. Itu proses pelepasan Iya, eyang saya itu bawa jamu lagi. Katanya sih jamu sih gitu. Nah, bawa itu lagi. Saya ingat saya 2 kali saya dibikinkan itu 2 kali. Sudah. Jadi satu bulan itu kan ada 1 Jumat manis itu. Dua kali Jumat manis, Mas. Jadi 2 bulan tuh sudah bersih lagi saya. Dari setelah kecelakaan itu. Dari situ sudah saya percaya kalau sebenarnya itu hal mistis ada. Dampak buruknya benar-benar kerasa. Iya. Otak, mindset semua, tingkah laku berubah. Jadi dari yang biasa itu jadi tersinggungan, brutalia. Saya meskipun dipukuli awal-awal sama teman-teman di Karak itu tidak apa-apa. Meskipun saya diem tuh. Cuma kalau saya pas ngelawan itu, saya yang cerita tadi itu, pingsan. Saya tonjok. Tapi saya langsung mikir setelah sadar tuh, ini tidak benar sih. Tidak ingin tuh saya. Itu tidak ingin sudah. Apa ya? Ingin hidup normal aja biasa. Jadi kekebalan itu sebenarnya apa ya? Dari kita sendiri sih, dari keselamatan sih sebenarnya kekebalan. Meskipun kita punya kekebalan, tapi Allah itu mau nguji kita lah gitu. Kurang kebalnya, Mas. Sebenarnya. Buktinya itu saya sudah alami sendiri. Makanya saya sampai sekarang tidak mau gitu-gitu lagi.
hidup normal aja biasa, sholat 5 waktu itu aja dah. Tidak ingin hal-hal yang lebih dari itu. Ngeri mas, ngeri. Saya merasa sangat durhaka banget lah sama orang tua dari hal itu. Ya alhamdulillah sekarang mas, saya bisa sembuh lah itu dari penyakit saya. Dah. Oh, menarik ceritanya masnya ini. Mungkin mas ada pesan sama teman-teman buat di luar sana mungkin yang biar tidak Sombong atau kayak saya lah. Ya biar nggak nyari kekebalan Hal-hal gitu lah. ya. Karena dampaknya memang Gini. banyak ke negatifnya sebenarnya, bukan positif. Ya menurut saya sih kekebalan itu dari keselamatan sendiri sih. Jadi buat saudara-saudara atau buat teman-teman yang lain, mending jangan nyari kekebalan yang di luar nalar kita lah gitu. Karena kita hanya manusia biasa gitu. Jangan bahaya risiko. Mending kita itu minta doa ke orang tua, khususnya orang tua perempuan. Minta doanya aja, mau kemanapun, Bu doain saya selamat, Bu doain saya selamat. Itu lebih kebal dari yang lainnya, doa dari ibu itu mas. Wah sangat menginspirasi masnya nih. Terima kasih banyak mas. Iya sama-sama.